Bun. Ya. Bunda juga aktif kan di dunia sosmed atau di dunia ya wajar lah. Di dunia lain. Nah, nyingir-nyingir lah ya kadang-kadang kan ada sindiran ya. Kita paham. Ada salah satu Belum kita. Udah. Oke. Salah satu komedian itu Panji ya kan membuat acara di suatu tempat ya kan akhirnya terpublish dan dia banyak proponis soal ada sindiran ngantuk ya itu Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, Bunda melihat kata ngantuk itu hal biasa nggak sih seorang komedian gitu? Kalau kata ngantuk, ini menurut saya, menurut pemikiran saya, kalau kata ngantuk itu biasa. Kayak kita nanya sama anak kita, kamu ngantuk ya? Ya, suami kita, kamu ngantuk ya? Itu hal yang biasa. Dan itu kata ngantuk bukan kata yang porno, bukan kata yang vulgar, bukan kata maki-maki, bukan kata yang jelek. Sudah biasa. Tapi jika kata ngantuk ini disertai dengan mimik muka yang begini dan disebut juga namanya, dan kebetulan menurut gue sama mimik mukanya seperti yang diibaratkan, itu sama kayak seperti itu, sepertinya ngeledek. Karena apa? Dipraktekkan dan itu diulang-ulang. Ngantuk ya. Karena memang kita yang sebut namanya kan emang tapi aku salut gitu loh. Harusnya itu kalau misalnya tujuannya untuk menertawakan yang diomongin Pak Gibran kalau nggak salah ya, ini duduk itu udah semua tahu semua ya, gua ngomong aja. Kalau tujuannya untuk ngomongin Pak Gibran bahwa muka Pak Gibran itu kan cakep nih ya, cakep. Menurut gue itu adalah ciptaan Tuhan dan original dan bukan operasi. Ya, itu berarti sama dengan kita menertawakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ciptaan Allah SWT. Itu nggak boleh. Nggak boleh, itu sama dengan body shaming. Kekurangan orang diomongin dan diketawakan. Dan yang sayangnya gue itu jadi bahan lelucuan. Karena setahu gue kalau menjadi komedian, kalau membawa cerita lucu, ingat zamannya jaya-jayanya Jojon, itu mereka tidak pernah mau body shaming. Mereka benar-benar dari materi lucunya, bukan menghina orang, bukan body shamingin orang, bukan ngeledekin orang, tapi dari lawakan-lawakan yang sebenarnya harusnya dicari, harus pinter gitu loh. Kalau memang untuk komedi, karena komedi itu kalau sudah menghina fisik orang, menurut gue itu adalah semacam bullying. Secara bullying ini kan udah lagi digalak-galakan banget karena banyak orang down, banyak orang yang ada yang bunuh diri, ada yang kabur, ada yang ini karena kena bullying. Itu sebenarnya kan lagi digalakkan kita, jangan ada yang bullying. Nah, apakah ini termasuk bullying? Ngantuk ya? Ya, mungkin kita merasa, atau mungkin saudara P merasa jauh lebih ganteng daripada yang ngantuk yang saudara bilang. Oke? Tapi itu kan penilaian orang itu masing-masing. Menurut si A, Tessa Mariska cantik banget. Tapi menurut netizen yang gak suka, siapa lu? Gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Jangan kita merasa kecakapan sendiri. Yang lihat orang, dan itu bukan barang buatan dokter, barang ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita menghina barang ciptaan Tuhan, berarti menghina Tuhan yang Maha Esa. Itu sih menurut gue. Kembali ke awal bahwa komedi itu tidak harus main fisik, tidak harus menghina, tidak harus membullying ya. Apalagi yang kita hina diduga kita hina, kita bullying, diduga itu adalah pemimpin negara kita. Apa kata negara luar? Malu, kesian loh. Negara luar, apa kata negara luar? Iyalah, pimpinannya aja begitu sama masyarakat warganya sendiri. Gimana pimpinan kita mau dihargai sama masyarakat luar? Jika kita sendiri nggak menghargai pemimpin kita, dijadikan bahan olok-olokan. Menurut keyakinan saya, ya. Janganlah gitu, karena jagalah marwah negara kita. Siapa lagi yang bisa menjaga marwah negara kita kalau bukan kita sendiri?
please mohon gitu loh. Jadi ini aku bicara karena memang sudah banyak yang tersinggung. Kayak sekarang kan ternyata memang sih Pak Gibran sendiri santai, mungkin Pak Gibran sendiri nggak merasa ya santai gitu. Tapi netizen yang pro, yang kebanyakan yang protes, kebanyakan itu katanya seperti Pak Prabowo gemoy. Gemoy itu kan sebenarnya gemuk ya. Tapi untungnya Pak Prabowo dulu memang terkenalnya gemoy. Jadi seperti bahan sebenarnya itu mungkin mau mengolok, tapi ya kita anggap biasa karena sudah biasa kita dengar gitu. Berarti Bang, berarti Kak Tessa, iya ada apa deh? berarti Kak Tessa bisa dibilang konsep komedi saat ini termasuk kan kayak gitu kan pasti ada ya, kayak roasting kan itu kan. Iya. Berarti Mami Tessa sendiri tidak suka ya terhadap itu? Aku paling tidak suka ada roasting karena roasting itu sama dengan menghina, tapi dibelokkan dengan roasting. Pertama, sekarang aku tanya, kita di roasting kekurangan kita. Kekurangan kita diomong itu roasting. Aku nggak ngerti lah roasting. Tahu gua roasting ya, apa tuh rosdak itu, bebek gitu. Roasting, ya enak, sudah lapar nih wartawan. Aku paling tidak suka sama yang namanya roasting karena di situ menghina fisik, menghina jabatan, menghina, tapi karena ditertawakan, jadi lama-lama jadi kayak terbiasa. Jika yang di roasting bukan public figure, jika yang di roasting bukan pemimpin negara, mungkin kita tidak terlalu malu untuk kalau ini populer, kalau viral, tidak terlalu malu dengan negara lain. Tapi kalau yang di roasting itu adalah pemimpin negara kita, yang mana 58% suara pemilih ada di Prabowo Gibran. Berarti hampir setengah lebih masyarakat Indonesia memilih presidennya saat itu, dan itu no debat. Ya. Jadi kalau kita roasting pilihan masyarakat kita, 58% pilihan masyarakat kita roasting, berarti kita itu, menurut gue roasting itu sama dengan bersembunyi di balik tirai yang berlobang. Sebenarnya adalah menghina menurut gue, menurut keyakinan Tessa Marissa gitu. Jadi dari dulu aku kembalilah, kalau mau jadi komedian, kalau mau jadi pelawak, kalau zaman dulu ya, kembalilah seperti senior kita dulu. Tidak pernah menghina orang, tidak mau dicari untuk bagaimana caranya lucu dari materi-materi. Makanya kenapa jadi pelawak itu nggak gampang, karena kita menghibur orang biar tertawa dengan cerita-cerita banyol, cerita-cerita lucu, bukan tertawa dengan menghina orang. Kayak misalnya Mas, gue bilang maaf nih, misalnya bilang, ih si Mas ini ya tampangnya gini banget, terus gue praktek-praktek, pasti lucu dong. Terhina nggak Mas? Kalau Mas terhina, berarti Mas itu bukan biasa, berarti dibullying. Nah kalau Mas orangnya diem, terus makan hati, minder, oh iya ya bener ya, muka gue begini ya, begini muka gue, pasti nyari psikolog kan. Itu bahayanya di situ. Tapi mudah-mudahan yang dihina kuat mental, dan yang di roasting itu mudah-mudahan ya. Tapi aku dari dulu tidak suka namanya roasting. Tapi Bunda bisa melihat dari sisi komentar atau sindiran seorang atau kritikan seorang Panji itu beda dengan kritikan dan sindiran. Ada dari komentar dia ngantuk ya atau gimana penjelasannya. Di sini aku melihat ya, yang nonton siapa? Audiensnya siapa? Dan ingat dulu DP 0% Jakarta. Dan sayangnya seorang P ini dulu adalah tim suksesnya dari capres yang kalah. Sayangnya. Dan menghina capres yang menang. Jatuhnya netizen berpikir, oh lu disuruh ya sama yang kalah. Sakit hati ya yang kalah, kan jadi begitu. Apalagi yang nonton konon katanya ada juga di situ dan ditertawakan, dan capres yang dia dukung dulu malah dibilang manis. Terus yang nggak didukung dibilang ngantuk ya, gemoy. Itu disayangkan. Andaikan itu di tempat netral, dan andaikan si Mr. P tidak pernah menjadi salah satu tim sukses dari capres, mungkin itu agak sedikit bisa dinormalisasi. Tapi karena juga yang nonton sebagian dari tim yang kalah, dan ada juga yang kalah di situ. Kalau aku lihat dari
TV ya, dari video ya. Ada yang kalah, aku lihat dari video loh, ini rasis loh pastinya. Itu, dan tertawa karena dipuji, itu sama dengan menjatuhkan lawan politik menurut keyakinan saya. Saya mungkin kan ini kan maksudnya tujuan Panji ini kalau membuat acara Menisraya ini kan yang aku lihat ya, itu kemarin itu Panji itu tujuannya untuk kayak merubah stigma orang untuk cara one man one vote gitu loh sebenarnya. Cuman memang dibalut komedi gitu. Mungkin dari Mami Tasya sendiri melihat stand up yang bertemakan politik itu seperti apa sih Mami? Mungkin dari Mami sendiri suka nggak sih mendengarkan stand up yang berbau-bau politik atau seperti apa? Urusan mengkritik, urusan politik sudah ada ahlinya, bukan untuk komedi. Komedi adalah urusan untuk membuat orang tertawa, membuat orang senang. Lu diundang untuk membuat orang senang. Kalau lu mau jadi pengkritik, lu ada forumnya sendiri mengkritik. Masuk di mana kita? Mau masuk di kritik atau masuk di komedi? Semua itu nggak boleh A, B, nggak boleh abu-abu. Kalau kita mau mengkritik, jadilah kita pengkritik. Kalau kita mau komedi, jadilah komedi sebenarnya. Jangan mengkritik apalagi yang menjabat kepala negara. Menurut gue, gitu loh. Jadi mau jadi apa? Karena semua yang namanya abu-abu itu nggak bagus. Itu gue bilang kembali lagi disayangkan sekali. Karena seorang P itu adalah sebelumnya tim sukses waktu di Jakarta yang DP 0%. Berarti misalkan kalau ada yang kayak dulu kan banyak nih, ibaratnya kayak penyanyi mengkritisi suatu politik lewat lagu juga ada, terus ada lewat komedi dan lain-lain. Berarti secara tidak langsung Kak Tessa nggak setuju dong, ibaratnya seorang seniman lah bahasanya kan mengkritisi lewat karya seni tapi tapi mengkritiknya tidak body loh, tidak body. Coba kan bento, oh iya bongkar, itu seni, bukan dengan muka. Misalnya muka gue kan galak nih, terus dipraktekin muka si Tessa tuh gini mirip banget dengan muka gue, itu kan menghina fisik. Kalau zaman dulu dia nyanyi, ya wajar aja mengkritik. Contohnya Bang Iwan Fals mengkritik, istilah itu masuk kamu kan, tapi kan tidak dengan body shaming, tidak di visualnya tidak dipraktekkan orang yang dia kritik terus dijelek-jelekkan, kan nggak begitu. Tapi kan pertanyaannya dia bertanya muka, maksudnya dalam konteks fisik, tapi kan pertanyaan dia mempertanyakan ngantuk, itu hal biasa, banyak berpendapat. Kan aku bilang dari awal ngantuk itu hal yang biasa. Kita bertanya sama anak ngantuk, kita bertanya ngantuk. Tapi akan jadi beda karena kita di situ di atas panggung dan mempraktekkan muka yang kita dan sebut nama. Kan di situ jadi bedanya. Dan bedanya lagi dia bukan di tim sukses yang menang. Dan penontonnya juga ternyata ada yang disono. Gitu loh. Itu yang menjadi beda. Jadi netizen bilang ada apa sih? Lu disuruh. Lu masih sakit hati. Lu masih nggak terima. Kan jadi begitu tanggapan netizen di luar sana. Gitu loh. Padahal belum tentu benar. Tapi kan digiring kayak ke situ gitu loh. Digiring presiden yang wakil dan presiden yang menang, dipuji yang kalah. Ternyata yang kalah dipuji pernah didukung. Nah, kan di situ jatuhnya. Gitu loh menurut aku. Berarti ada dugaan ini sakit hati Bu. Nah kan netizen ngomong, lu sakit hati ya karena lu kalah. Sabar say, masih lama lagi pemilihan. Baru juga setahunan capres dan wapres duduk. Lama say, tahun politik 2,5 tahun lagi. Kan gitu-gituin. Terlalu kepagian. Jadi Bunda melihat dari sisi asumsinya bukan menjatuhkan seorang Gibran untuk 2029. Gak ada arah politik hidup. Netizen ngomong arahnya ke situ, tapi kan itu gue bilang kepagian. Ini baru setahun loh menduduk, kan 5 tahun kita pemilihan. Terlalu pagi, terlalu pagi, gitu, terlalu pagi mengkritik nanti. Tapi kan kita nggak ngerti tujuannya sebenarnya apa. Tujuannya ada 3 orang loh, bukan substansi 2 orang itu, ya kan ada Raffi Ahmad, ada Gubernur Jawa Barat. Nah, semua yang menang. Raffi Ahmad pun kita tahu sekarang ada di pemerintahan sekarang. Nah,
Yang menang KDM dari pemerintahan sekarang juga. Ya kan? Itu maksudnya aku kenapa harus yang di pemerintahan sekarang yang dikritik, terus yang menonton juga ada yang kamu dukung sebelumnya. Itu loh yang disayangkan. Aku suka dengan Panji sebenarnya ya, dia pun baik. Waktu you break aku, you break my heart, break my heart. Waktu you break meledak, dia pun menghargai banget. Dia pun ikut serta dalam keberisikan you break. Gue salut sama Panji, pinter, smart, pinter. Tapi sangat disayangkan ini gitu loh, sangat disayangkan. Jadi digoreng, mungkin maksudnya dia nggak begitu, tapi kan jadi digoreng dengan tadi banyak kemungkinan yang aku bilang tadi kan, ada si A, si B, si C, si D dan ini. Dan ini menurut gue ini adalah tergelincir, kesalahan paham atau disengaja, gue nggak ngerti. Karena gue lihat seorang Pendo pinter, dia mencari bagaimana cara, mungkin sebelum dia ada di ini. Sebelum kemarin dia tampil, dia sudah kalau gue mau ngomong ini bisa kena nggak gue? Mungkin kayaknya dia udah konsultasi nih sama ahli hukum kah, sama apa konsultasi. Kalau gue ngomong ini kena nggak, ngomong ini kena, ngomong ini. Nah kalau kayak gitu berarti kan diduga sama netizen itu pesanan sampai seniat itu. Jangan biarkan orang menduga-duga, maksud aku gitu loh. Saya melawak aja, tanpa gitu juga kamu udah keren kok. Udah bagus, tanpa apa sih begini gitu.